Tante dan Om sangat senang kita bisa kembali beribadah bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ibadah kita dimulai, bagi anak-anak yang mau ke kamar mandi atau yang mau minum air, sekarang disilahkan supaya pada saat ibadah dimulai, anak-anak tidak mondar-mandir, tetapi bisa konsentrasi untuk mengikuti ibadah sampai selesai. Oke? Oke. Dan jangan lupa ambil Alkitabmu, taruh di dekatmu. Sekarang kita mau buat yel-yel. Silahkan berdiri semuanya dan ikuti gerakan tante-tante yang ada di depan. Siap-siap. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama Lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Yesus. Yes. Dosa. No. Yeay, masih tetap berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Yeay! Dosa kamu dan saya dapat dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Nah, sekarang kita menyanyikan pujian ini yang pertama dengan gerakan lambat, yang kedua dengan gerakan cepat, yang ketiga dengan gerakan lebih cepat. Ayo kita buat sama-sama ya. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dengan gerakan cepat. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dengan gerakan lebih cepat. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Yeay, kamu bisa mengikutinya dengan baik, luar biasa. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dengan pujian Hidupku Berubah. Hidupku berubah dulu sendiri, masa depan gemilang menjadi milikmu. Tuhan Yesus sajalah jadi
berdoa, anak-anak ikuti Tante Yani berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, terima kasih, Engkau senantiasa Engkau senantiasa memelihara hidup kami. memelihara hidup kami. Kami bisa sekolah, Kami bisa sekolah, belajar, bermain, makan, makan, dan bersama dengan keluarga. dan bersama dengan keluarga. Itu karena Tuhan Yesus. Itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengakui seringkali kami tidak taat pada firman-Mu. kami tidak taat pada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, Ampuni kami Tuhan Yesus, dengan darah-Mu dengan darah-Mu yang tercurah yang tercurah di atas kayu salib. di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu bagi kami. untuk pengampunan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak perjanjian, Tuhan Yesus mau kamu dan saya menceritakan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita, yaitu Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Sekarang silahkan berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yeay, amin. Anak-anak perjanjian, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu dan saya, baik pada keadaan senang, sedih, maupun siang dan malam. Tuhan Yesus berjanji selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Tak Aku Kan Sendiri. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tak aku
Anak-anak perjanjian, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Firman Tuhan ku dengar. Kepada Tante Leni disilahkan. Halo anak-anak perjanjian. Tiba waktunya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Selama 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana anak-anak Allah bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa senantiasa. Hari ini kita akan belajar cara yang ketiga, yaitu mengakui dosa setiap hari. Mengapa ya kita harus mengakui dosa setiap hari? Kamu mau tahu? Dengarkan firman Tuhan ini dengan baik, oke? Tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena hari ini kami diberikan waktu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, sekarang marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, kita itu siapa? Kita menunjukkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk kamu dan saya. Kata mengaku artinya mengatakan dengan jujur dosa apa yang kamu lakukan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Mengaku kepada siapa? Yaitu kepada Allah, Tuhan Yesus. Maka Ia, yaitu Allah, Tuhan Yesus, adalah setia dan adil. Setia artinya menepati apa yang dikatakannya atau janjinya. Tidak pernah berubah. Ya, Allah sudah berjanji akan mengampuni kamu dan saya pada saat kita mengaku dosa. Allah tidak pernah berubah. Dia pasti menepati janjinya. Dan Allah adalah adil. Artinya tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan baik anak-anak, orang tua, orang kaya, orang miskin, dan siapa saja yang mengakui dosanya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, pasti diampuni dan disucikan oleh darah Yesus dari segala dosa dan kejahatan. Anak-anak perjanjian, saat ini Tante Leni akan menceritakan kisah seorang raja yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan juga sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Sehingga Allah berjanji untuk dia dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 13 sampai 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya,
dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa ya. Siapakah raja itu? Mari dengarkan ceritanya. Ada seorang yang tinggal di Bethlehem bernama Isai. Ia mempunyai 8 orang anak. Anak bungsunya ialah Daud. Dari masa kecilnya, Daud sangat menghormati Allah dan sangat mengasihi Allah. Daud juga adalah anak yang baik dan menghormati orang tuanya. Ia rajin membantu orang tuanya, menjaga dan memberi makan kambing domba di padang. Pada saat Daud menjaga kambing dombanya, ia selalu memuji Tuhan. Siang malam, Daud selalu merenungkan firman Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan, Tuhan memberkatinya. Pada saat usia Daud masih muda, ia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atas orang Israel, menggantikan Saul. Daud adalah raja kedua di Israel. Tetapi sebelum ia menjadi raja, Daud sangat dibenci oleh Raja Saul. Tetapi karena Daud menghormati Allah, ia tidak pernah membalas kejahatan Saul. Daud menceritakan segala isi hatinya kepada Allah, dan ia selalu mengandalkan Allah. Setelah Daud menjadi raja, ada masalah yang terjadi dalam pribadi Daud. Suatu hari, bangsa Israel sedang dalam perang melawan bangsa Amon. Daud tinggal di Yerusalem. Ia tidak ikut berperang. Padahal biasanya para raja-raja maju untuk berperang. Tetapi Daud hanya menyuruh Yoab dan orang-orangnya dan seluruh orang Israel untuk berperang. Pada waktu petang, Daud baru saja bangun dari tidurnya dan ia berjalan-jalan di atas istananya. Lalu ia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik. Kemudian Daud menyuruh orang untuk mencari tahu siapakah perempuan yang sedang mandi itu. Ternyata perempuan itu bernama Betseba, istrinya Uria. Tetapi Daud mau Betseba menjadi istrinya, sehingga Daud mempunyai niat jahat kepada Uria, suami Betseba itu. Dan Daud berencana untuk membunuhnya. Rencana Daud adalah menyuruh Yoab, panglima perang, agar menempatkan Uria di barisan depan pasukan perang yang paling berbahaya, supaya pada saat melawan musuh, Uria mati terbunuh. Rencana Daud berhasil. Akhirnya Uria mati terbunuh dalam perang. Setelah itu, Daud mengambil Betseba menjadi istrinya, dan mereka mempunyai seorang anak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh seorang nabi yang bernama Natan datang kepada Daud untuk menasihati Daud. Natan memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh Daud sangat jahat di hadapan Tuhan Allah. Pada saat Daud melakukan dosa, ia melupakan Tuhan, seolah-olah tidak ada Tuhan, atau Tuhan tidak tahu. Sehingga Daud berani melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu dosa yang dilakukan oleh Daud. Pada saat Nabi Natan mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Daud, Daud sungguh menyadari bahwa ia telah berdosa kepada Allah. Daud tidak berbohong untuk membela dirinya. Ia tidak beralasan, tetapi Daud jujur di hadapan Tuhan Allah. Daud berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dalam doanya, ia mengatakan, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak kembali. Demikianlah pengakuan Daud kepada Allah. Pada saat Daud mengaku dosanya, Allah mengampuni dosa Daud, sehingga hubungan Allah dan Daud menjadi baik kembali. Bukan hanya itu saja, Allah telah memberikan seorang anak kepada Daud yang bernama Salomo, yang berarti Tuhan mengasihi anak ini. Dan Allah berjanji kepada Daud akan memberkati keluarga dan keturunan Daud. Nah, itulah kisah Raja Daud. Bagaimana? Apakah anak-anak mau sungguh-sungguh mengasihi Allah? Jikalau kamu mengasihi orang tuamu, maka kamu juga akan melakukan apa yang mereka katakan. Orang tuamu mau yang terbaik untukmu, bukan? Oleh karena itu, mereka selalu memberikan nasihat kepadamu setiap hari. Tetapi, jikalau kamu melakukan apa yang jahat, pasti mereka akan memberitahukan kesalahanmu dan memberikan hukuman kepadamu, supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi dan menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Demikian juga Allah Bapa di sorga mengasihi kamu dan saya. Walaupun kamu dan saya telah berbuat dosa, sehingga harus dihukum selama-lamanya di neraka, tetapi Allah telah menyelamatkan kamu dan saya melalui Yesus, anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, dan bangkit dan mengangkat kamu dan saya menjadi anak-anaknya. Sehingga Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Tetapi tidak sampai di situ saja. Allah rindu kamu dan saya sebagai anak-anak Allah hidup kudus sama seperti Bapa di sorga adalah kudus. Kudus artinya suci, bersih, tidak ada dosa, sempurna seperti Allah. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kalau begitu, bagaimanakah kita bisa hidup kudus sebagai anak-anak Allah? Yang pertama, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang benar dan apa yang tidak benar melalui firman Tuhan. Yang kedua, berdoa senantiasa. Pada saat kita berdoa, Roh Kudus akan menolong dan mengingatkan kita pada firman Tuhan, sehingga kita dapat menjauhi dosa dan menang melawan dosa. Yang ketiga, berjuang untuk taat pada firman Tuhan. Bapa di sorga mau kamu dan saya melakukan perbuatan yang baik, karena kamu telah menjadi anak-anak Allah. Dan yang keempat, mengakui dosa setiap hari. Kita sebagai anak-anak Allah patut melakukan perbuatan yang baik setiap hari. Tetapi kita lemah, seringkali berbuat dosa, baik dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Oleh karena itu, pada saat kamu menyadari kamu telah melakukan dosa, segeralah mengakui dosa dengan jujur kepada Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud.
Bapa di sorga tidak mau jika kamu menyimpan dosa di dalam hidupmu, melainkan kamu disucikan oleh darah Yesus. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, supaya hidup kita tetap suci dan kudus setiap hari. Wah, kamu sudah tahu ya bagaimana hidup kudus sebagai anak-anak Allah? Bagaimana? Apakah kamu mau melakukannya di dalam kehidupanmu? Kalau kamu mau melakukannya, marilah kita berdoa. Mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau hidup kami kudus sama seperti-Mu. Tolonglah kami untuk kami rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ajarlah kami untuk berdoa senantiasa. Dan tolonglah kami untuk kami berjuang melakukan firman Tuhan. Serta jujur mengakui dosa kami setiap hari. Supaya hidup kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kamu sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Luar biasa. Setiap hari kita disucikan oleh darah Yesus. Sekarang silahkan berdiri semuanya. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan nyanyian Dosa Dapat Dihapus Hanya Oleh Darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Anak-anak perjanjian, hari ini kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Silahkan membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang mari kita membaca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak perjanjian, ayat hafalan ini ada gerakannya juga loh. Sekarang perhatikan dulu Tante Leni ya. Nanti kita akan buatnya bersama-sama. Oke? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang mari kita bersama-sama menghafal ayat hafalan ini dengan gerakannya. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, untuk lebih mengingat firman Tuhan ini, kita lakukan sekali lagi. Oke? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus, khusus orang Medan. Tante Yani akan membacakan pokok doanya. Kita berdoa yang pertama, berterima kasih atas kasih Tuhan Yesus untuk semua orang di Medan. Yang kedua, supaya semua orang di Medan dapat percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, supaya semua orang percaya tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, supaya Tuhan berikan keamanan dan kedamaian di kota Medan. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Nanti Tante Yani akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Saat ini kasih kami langsung dapat percaya kepada Yesus, sehingga semua orang diselamatkan. Berkati yang segala keamanan dan kedamaian di kota Medan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat percaya, dengan percaya berada di menyelamatkan kota Medan. Untuk hari ini kami berikan keamanan di semuanya ini. Berkasih Yesus Tuhan mendengar. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat mengasihi orang-orang yang ada di Medan. Tuhan Yesus, berkatilah semua orang-orang yang ada di kota Medan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum ibadah kita selesai, ada pengumuman, yaitu kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Jangan lupa ya, luangkan waktumu untuk bisa mengikutinya. Oke? Oke. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus